Sempilik koyong. Iko wak apa nama? Wak juluk pak. Ndak je kan jatuh war. Saking kiki. Bahkan tu inyo pun tak seketik kiki. Sakit apa-apa. Boklah kau masaki. Tidak pernah 2 kali ubek itu lah boleh. Bok masaki lah apa lah biaya dokternya. Lah apa biaya pekokian ni. Allahu Akbar. Sodo bakaji. Waliyahulillah. Bahkan itu untuk dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah masjid Raudhatul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kembali kita hadir di kajian Islam yang kita laksanakan sekali dalam satu pekan. Salawat dan salam kita sampaikan buat Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga bersambung kepada keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita mempelajari haqquz zaujah ala zaujiha, yaitu hak istri yang wajib ditunaikan oleh sang suami. Dan kita jelaskan sedikit kemarin tentang perempuan dalam Islam, bahwasanya perempuan sangat dimuliakan dalam Islam. Perempuan sangat dihormati dalam Islam. Bukan perempuan direndahkan. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Kata Nabi SAW, ummuka, yaitu ibumu. Summa man? Qala ummuka. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Ibumu, ibumu dan ibumu. Summa man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru yang keempat kali, yaitu seorang ayah. Ini dalam pergaulan. Maka di antara contohnya, kalau ayah dan ibu sama-sama haus, mana yang kita dahulukan? Ibu jemaah ketimbang ayah. Kalau bisa dua-duanya alhamdulillah. Tetapi dalam masalah hak, ayah itu jauh lebih tinggi. Contohnya ketika ada anak perempuan yang ingin menikah, dia mengadu sama ibunya, "Bu, saya ingin nikah sama si anu itu, Samo Pajiru." Kata ibunya, "Silahkan, tafadhal. Kau nikah dengan dia, silahkan." Kalau ibunya mengatakan silahkan,
tetapi ayahnya mengatakan tidak diizinkan, apakah pernikahannya sah? Jawabannya tidak sah. Di sini kedudukan ayah lebih tinggi. Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak sah nikahnya seseorang tanpa adanya wali. Harus ada wali ketika kita menikahkan orang. Dan orang yang menikah tanpa adanya wali, maka pernikahannya tidak sah. Banyak kaum muslimin ketika tidak direstui oleh ayahnya untuk menikah, akhirnya mereka kawin lari coba. Allahu Akbar. Dan mereka menikah di bawah tangan. Wa'iyadzubillah. Siapa yang menikahkan dia? Apa status pernikahannya? Apakah pernikahannya sah? Padahal Rasulullah menyebutkan la nikah illa biwali, tidak sah nikah kecuali tanpa adanya wali. Maka di sini hak ayah itu jauh lebih tinggi. Nah, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Islam sangat memuliakan perempuan sebagaimana Islam memuliakan laki-laki. Allah Jalla wa Ala menyebutkan wa qad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak keturunan Nabi Adam. Kita semua, Pak, kita semua itu min zurriyati Adam. Kita itu termasuk keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, semuanya tanpa terkecuali. Enggak ada manusia dari kera, enggak ada, cuma dari kera, dari monyet tiba-tiba dia menjadi tinggi, menjadi berdiri, lama-kelamaan jadi manusia, enggak ada. Kalau teori orang yang kufar yang dicontohkan, mereka sendiri enggak akan mengakui bahwasanya mereka itu dari kera. Orang yang mengatakan manusia dari kera, cobalah tanya udah pakainya. Oh, maunya sobik dari kera. Cobalah tanya. Secara fitrah dia enggak bakal mengakui bahwasanya dia dari kera. Kalau mereka mengakui bahwasanya dia dari kera atau dari monyet, coba tanya kayaknya jenis apa punya apa? Monyet jenis bau ke awak lepas. Nah, ada monyet, ada noka, ada cigak dan seterusnya. Jenis apa? Coba sebut. Nah, maka semua kita min dzurriyyati Adam, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, jemaah. Kita itu, Pak, ciptaan yang sebaik-baik bentuk. Terus kita baca dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tengok ya, penciptaan manusia kalau kita pelajari dengan baik. Allah Subhanahu wa taala meletakkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang penciptaan manusia, bahwasanya ma'um mahin, air mani itu berada di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Rahim itu juga tempat yang kokoh. Itu tempat yang kokoh juga. Nutfah, setelah itu menjadi alaqah, setelah itu menjadi mudghah. Makanya ma'asyiral muslimin, manusia dari pertama nutfah, bertemunya air mani laki-laki dan perempuan, setelah 40 hari menjadi alaqah, segumpal darah. Setelah itu menjadi mudghah, segumpal daging. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala tiupkan roh. Jadi selama 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Lah 120 hari barulah Allah tiupkan roh. Jadi bayi yang meninggal di bawah 4 bulan itu enggak perlu disolatkan, enggak perlu dimandikan, karena masih mudghah, belum terbentuk jemaah. Dan yang paling poin intinya, belum ditiupkan roh. Tinggal diambil kakaknya. Kalau si kau apa bosok kakaknya? Kakaknya poso no moso kalau senis ya. Ari-ari, ya,
ari-ari. Diambil ari-arinya kemudian dikuburkan, selesai jemaah. Dan enggak ada bacaan-bacaan khusus dalam menguburkan, enggak ada. Apa tinggal gali, yang mana galian itu tidak dibau, dicium oleh binatang, seperti kalau kawak kan biawak umpamanya. Udah gali sekitar dalam lutut, kita masukkan ari-ari tadi, kita masukkan segumpal darah tadi ke dalam, dah selesai. Enggak ada didoakan, enggak ada, karena belum ditiupkan roh. Kalau yang meninggal itu di atas 4 bulan, di atas 4 bulan, kan ada bidan umpamanya keguguran 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan cuma. Kadang ada yang kembali muda atau bahasa awaknya mudonya balik. Kalau biasanya 6 bulan, 7 bulan melahirkan mungkin. Tapi kalau 8 bulan terkadang kembali mudo. Sehingga banyak yang terawat. Yang bayi yang lahir dalam posisi masih muda, puasa nomo Pak kalau kawak. Kalau cukup umur bayi lah puasa nomo. Amatir apa? Amatir. Prematur. Ada yang 1,5 kilo lagi buatnya. Coba timbang gulu 1,5 kilo orang tu bayi ni. Prematur. Ada yang masih hidup, alhamdulillah. Ada yang wafat, yang meninggal dunia di kandungan. Nah, semua dari atas umur 4 bulan ke atas itu Pak, semuanya telah ditiupkan roh. Kalau dia meninggal, nanti di akhirat kelak dia akan ketemu dengan ibunya. Tapi bukan posisi dalam keadaan dia itu umurnya segumpal darah, enggak. Dah berbentuk menjadi manusia. Semua manusia akan dikembalikan. Yang tua akan dimudahkan, yang kecil akan yang dimudahkan. Semuanya mudah, semuanya umurnya sama. Itu kejadian di akhirat kelak. Enggak ada istilahnya ini bapak kamu lebih tua, enggak ada coba. Semua kita seumuran. Ini yang tua-tua kini lah, insyaallah kembali muda coba. Tak perlu pakai skincare lah, pakai blush on lah, boleh nomo dan seterusnya, tak perlu coba. Insyaallah kembali semuanya muda. Dan itu cerita kiamat ataupun cerita akhirat. Nah, makanya bayi yang di atas 4 bulan meninggal di kandungan itu Pak, sebagaimana diberikan ataupun dilakukan kaum muslimin, maka juga diberitahukan atau dilakukan sebagaimana mereka. Maksudnya dimandikan. Kecuali bayi gua meninggal lama. Ada watang kejadian lah seminggu meninggal bayinya dalam otomatis ketika dikeluarkan, kalau bahasa awalnya labu cak lah tangge-tangge kulitnya. Itu jadi mandinya lepak. Kalau pak mandinya tak tahu je telah. Kalau seperti itu keadaannya enggak usah dimandikan. Sama dengan orang yang meninggal karena karena tenggelam ya. Kalau dah lama, kalau dimandikan nanti kulitnya akan terkelucak dan seterusnya, maka enggak usah dimandikan ya, langsung saja. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya dikafankan. Kalau laki-laki kafannya 3, kalau perempuan kafannya 5. Apakah telah jelas apakah dia laki-laki dan perempuan? Allahu a'lam. Ada yang jelas, ada yang tidak. Kemudian disolatkan. Tapi doanya bukan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bukan itu doanya coba. Karena dia masih kecil. Kalau orang ketek kok Pak enggak berdosa. Allahumma ighfir lahu itu orang yang dewasa. Orang yang la balik. Ya Allah ampunilah dia. Kalau anak ketik tak kan itu doa Pak. Siapa yang tahu doanya? Ibu ada yang tahu? Pernah anak bayi meninggal di kampung kah? Tak jawab soal je. Anak yang belum balik lah, pernah anak meninggal di kampung kah? Lain. Disolatkan di masjid. Di rumah disolatkannya.
Tak pernah di masjid sekali ya, Pak. Nah, di rumah lah. Apa dibaca doanya tak? Tak ada apa sang je. Tak ada. Pak Imam ni Pak Imam. Siapa Pak Imam tadi? Apa doanya Pak? Tak ada tahu tu. Nah, doanya simple ya. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa barran biwalidayhi atau liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai ampunan, sebagai tabungan pahala, sebagai kebaikan untuk kedua orang tuanya. Anak tu Pak, tak didoang tu Pak. Kenapa jemaah? Karena anak ini meninggal dalam keadaan fitrahnya. Anak belum berdosa jemaah. Tak ada dosa Pak. Nah. Tapi orang tuanya di antara yang kita doakan. Sama takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Takbir kedua kita baca salawat, dan takbir yang ketiga kita baca doa tadi. Takbir yang keempat enggak usah dibaca doa, langsung salam. Langsung salam. Ini doa atau mensolatkan mayit terhadap anak-anak atau terhadap orang yang meninggal yang usianya di bawah baligh. Makanya di Mekah dan di Madinah itu kalau Bapak pernah umrah atau haji, itu kan ada salatu ala al-amwat, yaitu setelah salat fardu mensolati jenazah. Salat jenazah. Salat jenazah ya, ketika itu jemaah diumumkan ada yang salat jenazah untuk kaum para orang tua, dan ada salat jenazah untuk anak kecil. Jadi doanya itu berbeda. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam penciptaan manusia, sebaik-baik bentuk adalah manusia. Bisa berdiri, memiliki kedua tangan, berfikir, bentuk wajah, posisi mata, posisi hidung, mulut. Cobalah Pak, tengok posisi mata Pak. Cobalah ketika ada sesuatu yang jatuh di kening kita, itu secara refleks apa nombor Pak? Kelopak mata itu langsung menutup. Masya Allah coba. Secara refleks langsung tertutup. Ini untuk melindungi organ mata tersebut. Kemudian juga haramal Islamu qatl al-banat. Islam melarang orang itu membunuh perempuan. Ya, karena dulu di masa jahiliyah itu anak-anak mereka membunuhnya, anak perempuan terkhusus. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan perempuan dengan satu surat dalam Al-Qur'an, yaitu disebut dengan surat An-Nisa. Apa artinya Nisa? Perempuan, para perempuan. Dan tidak ada surat laki-laki, tidak ada surat. Ar-Rijal umpamanya enggak ada, cuma akan bawa surat itu dalam Quran, surat judulnya Ar-Rijal, enggak ada. Khusus masalah perempuan. Dan situ dibahas surah An-Nisa ini, Masya Allah, coba ibu-ibu baca artinya, itu dibahas semuanya. Bahkan masalah warisan pun dibahas dalam surat An-Nisa, surat tentang perempuan. Di antara dalilnya Allah mengatakan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin di atas perempuan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan nafkah yang mereka infakkan kepada perempuan tersebut. Laki-laki wajib cari nafkah ya. Seorang suami di antara dia memiliki anak, memiliki istri, wajib hukumnya memberikan kepada mereka itu nafkah.
Seorang suami tidak boleh pelit sama istrinya. Ada suami yang kikik kayak bini, banyak deh. Ke orang lainnya tidak kikik tau. Tapi ke orang umainya pelitnya luar biasa. Kalau kami kalau kayak kami pak, kikik kan bertingkat-tingkat. Ada kikik kan memang kikik, tapi dijuluknya jatuh je kadang. Ada yang memang laponik wak menjuluk pak, ndak seketik kiki. Kalau kayak kami sempilik koyong. Kalau si kau sama. Sama ya. Ndak ada bahasa lain pak. Sempilik koyong. Iko wak apa nama? Wak juluk pak, ndak je kan jatuh war. Saking kiki. Bahkan tu inyo pun tak seketik kikir. Sakit apa-apa, boklah kau masaki. Tidak pernah 2 kali ubek itu lah boleh. Bok masaki lah apa lah biaya dokternya. Lah apa biaya pekokian ni. Allahu akbar. Sodo bakaji waliyadzubillah. Bahkan itu untuk dirinya. Makanya Hindun dia pernah datang menemui Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan dia itu laki-laki yang pelit. Dia tidak memberikan kecukupan untukku dan anakku. Banyak bapak jadi laki-laki enggak boleh pelit juga. Ya, ada laki-laki ke nyope pasau pak. Ini golak lah dia niat belakang dah. Yang pertama memang inyo pe pasau untuk membantu orang rumahnya. Yang kedua inyo pe pasau dek doa mumbai piti ke rumahnya. Itu ada cuma saya ketemu orangnya yang di antara rezeki kita lancar pak, ya kita serahkan kepada orang rumah kita, kepada istri kita. Karena kita kadang sebagian orang nak makan lomak, tapi ketika wai pasau, masya Allah coba. Kini mau piti 50.000 itu cik lado ya dapat lado 60.000 sekilo. Tahu lah setengah, dapat 30.000. Beli bawang putih. Cik itu aja. Tak ada sebagian orang yang terlalu pelit sama istrinya, tapi nyo nak makan lomak itu nah, masya Allah waliyadzubillah. Nah, Hindun tadi mengatakan, apa kata Hindun? Ya Rasulullah, boleh enggak saya ambil duitnya tanpa sepengetahuan dia? Kecuali suami kau ndak babiti, itu beda deh. Ketik paso je suami kau kiki abang. Memang ndak nawu ke suami apa ke dibai. Bukan mereka pelit je, memang ndak nawu. Ndak ador, masya-Allah coba. Tapi kalau nawu, kalau ada, tapi dia pelit jemaah nih, kisahnya Hindun. Kata Rasulullah, kata Nabi, kata Hindun, ya Rasulullah, bolehkah saya ambil duitnya tanpa sepengetahuan dia? Kata Nabi SAW, kalau memang cenderung itu posisi engkau wahai Hindun, khudhi ma yakfiki wa waladiki. Boleh kau ambil duitnya yang cukup untuk engkau dan anak-anakmu. Tapi ya teh, jangan sembarang etik mamyuk piti suami. Tadi bayar etik 10 juta sebulan, anak etik ambil lah. Ini enggak boleh cuma. Banyak 10 juta sebulan teh. Banyak. Ya mudah-mudahan insyaAllah ta'ala kalau sampai 10 juta minimal 9 juta 800 lah sebulan. Tidak akan 10 juta minimal 9 juta 800. Kalau memang tidak diberikan sama sekali, maka ibu boleh mengambil duitnya tanpa sepengetahuan dia. Itu halal Ustaz, halal jemaah. Karena berdasarkan hadis Hindun tersebut.
Makanya para lelaki, kita sebagai suami, Pak, jangan terlalu pelit sama istri kita. Karena terbuka pintu rezeki itu karena banyaknya seorang suami memberikan kepada istrinya. Dan juga seorang suami, seorang istri jangan pula melarang suaminya itu bersedekah kepada karib kerabatnya. Selama kebutuhan ibu terpenuhi, kebutuhan anak terpenuhi, kemudian dia ingin membantu karib kerabatnya yang kesusahan umpamanya, Allah mengatakan, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, bagaimana caranya kami berinfak, kepada siapa kami berikan infak kami? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Katakanlah, infakkanlah hartamu kepada kedua orang tuamu dan karib kerabat. Dia menyambung tali silaturahim, jemaah, ini juga diperlukan dalam agama awak. Kecuali awak nak baik-baik piti karib kerabatnya, adik beritahu awak kekurangan tu bau, tak boleh jemaah. Kemudian juga jangan terlalu ibu mengatur suami untuk tidak boleh membelikan kepada ayah dan ibunya. Ibu dan ayah, Rasulullah mengatakan, awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling mudah didapatkan adalah kedua orang tua. Selagi hidup orang tua kita, jemaah, masih banyak kita itu cara berbakti kepadanya. Kalau masih hidup orang tua awak, banyak cara bakti ke ini. Di antaranya bisa awak membelikan makanan yang dia sukai. Nya ada orang tua Pak, kadang piti dah, nyonya piti banyak lah pada awak lah. Cuman makanan awak bawa ya masya-Allah. Allah mak. Dan pun nak mintu dan mintu laki-laki. Itu asalkan rumahnya itu kuabu tahu ibu asal Pak, kuabu. Untuk mamak kuabunya tak sama kuabu awak retik. Kalau kami kuabu ayuti pakai mie nak kami, pakai lobak. Apa nomor pical nomor? Nyumbang lupa kuabu, nyumbang lupa. Nah, pakai mie, pakai lobak, seharusnya. Kalau di siko kan tak lah. Coba ada kadang jantung, kadang toge dan seterusnya. Nah, itu tipe pesan ni, masya Allah coba. Dan kami pun dia tak pandai membuat tak paso, terikhlaslah awak mau pakai uang, dia tak pandai membuat. Cuma itulah kebanggaan dari orang tua tadi, makanya coba awak pun menuruti. Tapi ketika orang tua lah meninggal Pak, itu awak berbakti ke orang tua lah terbatas coba. Tak kan mungkin awak bawa makanan kuabul untuk inyonya dah meninggal, apa lah kamu makan dia inyo. Watang di kuburan inyo apa tak kan inyo makan je haji kan makannya tidak. Alhamdulillah. Makanya masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan al-walidan awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua itu jemaah pintu surga yang paling mudah untuk dimasuki. Maka ibu-ibu justru mensupport suaminya untuk berbakti sama orang tuanya. Jadi ibu togang oleh, tapi ibu support. Silakan mak, baktilah sama orang tua, silahkan tafadhal. InsyaAllah ibu, Allah kirimkan kepada ibu anak yang berbakti ke ibu di masa tua. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, seperti itu engkau akan mendapatkan. Kebaikan yang kita tebar, kebaikan pula yang kita dapatkan. Keburukan yang kita lakukan, waliyadzubillah, nanti takutnya keburukan juga yang kita dapatkan, waliyadzubillah. Jadi jangan ditahan ya, suami itu untuk berbakti sama ibunya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, a'tal islamu lil mar'ati haqqaha min al-ajri was thawab kama a'ta lirrajul. Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan, yaitu berupa pahala sebagaimana diberikan kepada laki-laki. Contoh salat berjemaah, laki-laki salat berjemaah di masjid 27 derajat, ibu-ibu juga dapat 27 derajat.
Walaupun dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya perempuan itu kalau dia sholat di rumah jauh lebih afdal. Tapi kalau dia ke masjid, dia mendapatkan 27 derajat. Rasulullah Jalla wa Ala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa maksud kehidupan yang baik? Hayatan thayyibah. Di antara maksud dari kehidupan yang baik, jemaah, kehidupan engkau dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Bukan kehidupan kau memiliki banyak uang, banyak harta, jabatan yang tinggi, tapi kau susah untuk salat berjamaah, tapi kau susah melaksanakan ibadah-ibadah, baca Quran dan yang lainnya. Itu bukan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah yang disebutkan di sini, bagaimana kehidupanmu dekat dengan Sang Pencipta Rabbul Alamin dan kau enggak susah. Enggak payah awak melangkah ke masjid, Bapak. Itulah kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balasi mereka dengan pahala yang sebaik-baiknya terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, azan dulu Pak. Fadhal. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, jemaah, Islam menjadikan berbuat baik kepada perempuan sitra minan nar, yaitu sebagai pencegah atau tameng dari api neraka. Kata Nabi SAW, "Man ibtuliya min hadhihi al-banat bi syai'in." Siapa yang diberikan ujian berupa memiliki anak perempuan. Ya. Dulu pernah kita sampaikan, memiliki anak itu ujian, Pak. Enggak punya anak juga ujian. Memiliki anak, kita dituntut untuk membesarkan anak, memberikan pelajaran tauhid kepadanya, mendidiknya, memberikan nafkah kepadanya. Ya. Kita berikan pendidikan Islami, pendidikan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ujian. Ya. Makanya Bapak Ibu yang belum Allah takdirkan kita memiliki anak, sedih boleh Ustaz? Boleh jemaah, kita sedih. Karena terkadang kita diremehkan oleh sebagian orang, waliyadzubillah. Padahal Allah yang memberikan dan menakdirkan itu semua. Kita enggak kuasa ya. Sama dengan apakah kita bisa memilih, oh nanti anak saya laki-laki yang pertama, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki, terus laki-laki sampai 10. Apakah dia bisa memiliki ataupun memilih nanti saya punya anak 10? Allah yang takdirkan jemaah. Bisa saja 10, bisa kurang dan bisa lebih. Maka jangan main-main ya sama teman kita yang belum Allah takdirkan punya anak. Karena itu kuasanya Allah, bukan kuasanya manusia. Banyak orang ya, mungkin di sini pernah juga ada orang menikah, beberapa tahun dia menikah, Allah belum takdirkan anak. Ya. Kemudian jemaah ada masalah ya. Mungkin masalah keluarga atau yang lain sehingga mereka bercerai. Yang laki-laki nikah dengan perempuan, yang perempuan nikah dengan laki-laki, dua-duanya punya anak. Pernah enggak di sini ada enggak kayak gitu, Pak? Oh, enggak ada orangnya. Ada kami jemaah, ada. Yang seorang laki-laki nikah dengan perempuan punya anak, yang perempuan nikah dengan laki-laki juga punya anak. Maka Allah belum takdirkan mereka berdua punya anak, selesai perkara. Maka jangan diejek ya, dimain-mainkan teman yang belum Allah anugerahkan berupa anak. Bekok di balik dia nyawa dengan sakit hati, Pak. Apa je cua dapat anak ni. Qadarallahu ma syaa fa'al. Kok halunya ya? Jalannya. Dia bodoh acu punya anak narkoba je kau jonya.
punya wak. Akhirnya sama-sama sakit hati waliyadzubillah. Ya. Karena ini sering ya. Ini Pak, guyonan ini, candaan ini sering tersebar di masyarakat. Seakan-akan hal yang biasa. Padahal ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tanyai hati orang yang Allah belum takdirkan punya anak, itu masya Allah juga sedihnya luar biasa. Makanya punya anak ujian, tidak punya anak ujian. Tapi kadang sebagian kita menganggap nggak punya anak itu lebih berat ujiannya. Belum tentu jemaah. Justru yang punya anak kalau ujian kadang perangai anak yang nyetanggung bolak-balik rumah sakit karena perangai anaknya. Sekarang jopi anaknya lah di kantor polisi. Allahu Akbar jemaah. Ini ujian Ustaz, ujian. Maka kita tetap mendidik anak kita dengan pendidikan yang Islam, pendidikan agama. Kenapa jemaah? Karena nanti Allah mengatakan dalam Al-Quran, waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka, sesungguhnya mereka bakal ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Kita ini Pak semuanya akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala perihal istri dan anak-anak kita. Ketika kita telah berusaha untuk yang terbaik, kita berikan kepada anak-anak kita, kita ajarkan mereka salat, kita ajarkan mereka baca Quran. Enggak bisa kita mengajarkan baca Quran kita jemaah, antarkan mereka mengaji. Semua kebaikan yang kita lakukan tersebut agar usaha kita nantinya alhamdulillah Allah berikan kebaikan. Karena yang Allah tanya itu bukan hasilnya, tapi yang Allah tanya kepada kita prosesnya. Karena hasil itu bukan kuasa kita coba. Dan nonton anak dia pesantren Ustaz, ndak coba ubahnya lagi. Kan banyak Pak orang yang macam itu. Lihat, introspeksi diri. Mungkinnya itu ujian untuk apa? Sebagaimana Nabi Nuh ketika Allah uji beliau dengan anaknya Kan'an. Atau yang kedua, tengok lain tak awak bayi harta yang halal untuk anak awak. Rasulullah mengatakan, sayati alaikum zamanun la yubalul mar'u min aina akhadhal mal amin halal atau min haram. Akan datang kepada kalian suatu zaman yang mana manusia itu tidak peduli lagi dari mana dia dapatkan harta, apakah dari harta yang halal atau dari yang haram. Kira-kira Pak, zaman itulah sampai atau belum? Kalau sampai jemaah, maka perbanyaklah kita bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana anak bisa menjadi anak yang saleh ketika dia dibesarkan dengan perkara yang haram? Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW, ketika ada seseorang yang dia meminta berdoa kepada Allah, bagaimana doanya akan dikabulkan? Malbasuhu haram, pakaiannya haram, celananya haram, minumannya haram, makanannya haram, kemudian dia dibesarkan dengan perkara yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ketiga, oleh makanan yang halal Ustaz, berarti itu adalah ujian untuk awak. Bersabarlah, suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ada seseorang nih, ketika dia pergi umrah, dia berdoa memohon kepada Allah Jalla wa'ala tentang perangai anaknya yang luar biasa. Pulang dia umrah, Allah kabulkan doanya. Ada lagi orang yang dia di Mina ketika haji, dia berdoa. Dalam kisah seorang ustaz dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, dia menangis dalam berdoa. Karena di Mina itu diantara termasuk terkabulnya doa coba. Dia berdoa kepada Allah. Selesai dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala di Mina, beberapa jam setelah itu datang telepon bahwasanya ayahnya masuk Islam. Jadi dia berdoa apa Pak untuk ayahnya yang belum masuk Islam. Terus dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Akhirnya Allah berikan dan Allah jawab doanya, yaitu ayahnya itu masuk Islam. Masya Allah Pak, tidak ada ya pengorbanan seorang anak kecuali bisa mengislamkan kedua orang tuanya. Nah, makanya Rasulullah menyebutkan
Siapa yang diberikan ujian oleh Allah berupa anak perempuan, fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Kemudian dia berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, dia jaga, dia berikan pendidikan. Ingat ya, merawat anak perempuan itu modalnya jauh lebih besar ketimbang anak laki-laki. Contoh lah Pak, baju seragam anak perempuan tidak sama dengan baju seragam anak laki-laki. Itu diantara beratnya Pak, ketika diberikan ujian berupa anak perempuan. Tapi ketika kita berusaha yang terbaik untuk anak perempuan tersebut, kunna lahu sitran minan nar, maka anak perempuan itu menjadi tameng seseorang dari api nerakanya Allah Jalla wa ala. Nah, Allah alam bisawab. Lebih kata Pak. Ada yang bertanya? Silahkan. Tak ada? Alah. Biasa banyak bertanya diku. Ini apa yang seorang ni? Tak tiba. Siapa sana mau menjanggut apa? Siapa sana Pak yang menjanggut? Kia Pak biasa bertanya, tak tanya Pak. Tak ada ni. Pas. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan? Kalau tak ada, tutup lah. Nah, insyaAllah kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Kalau ceramah belum dari jam kau dah apa Pak? Hah? Iya Pak, sebagiannya bila apa sebagian. Nah, lebih sengit ni. Nah, terakhir jemaah, Rasulullah mengatakan bagi yang memiliki anak perempuan. Saya yakin ibu punya anak perempuan, apa punya anak perempuan. Apa kata Rasulullah? Man ala jariyatain. Siapa yang menjaga dua orang anak perempuan hatta yudrika, sampai dia menikahkannya, bahkan sampai dia telah dewasa, dakhaltu ana wa huwa fil jannah kahataini. Saya dan dia masuk surga dan posisinya seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau bagi uang yang memiliki anak perempuan, dan ini diantara keutamaannya. Jadi ketika Pak ditakdirkan punya anak perempuan, ya doang Pak punya anak perempuan je sodoh. Punya anak Pak, alhamdulillah bau pek sadden paling ganteng bau. Berarti tino sodoh dah. Perempuan semuanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjaga kita, menjaga istri-istri kita, menjaga anak-anak perempuan kita. Karena di akhir zaman Bapak, anak perempuan itu banyak dijadikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga ketika anak perempuan tidak menjadi wanita yang salehah, wanita yang memiliki kepribadian yang bagus, wanita yang memiliki rasa malu yang tinggi. Kini Pak, seakan-akan perempuan itu enggak memiliki rasa malu. Padahal yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang perempuan adalah rasa malu. Menunduknya, malunya berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Malu dia keluar dari rumah enggak pakai kerudung dan jilbab. Malu dia nanti foto-fotonya tersebar di media sosial. Masya Allah. Di media sosial dia cantikkan wajahnya, dia cantikkan mukanya supaya orang melihat bagaimana cantiknya dia. Di depan suaminya, la haula wala quwata illa billah. Jadi siapa semua suaminya? Yang di media sosial atau yang di rumah? Maka ibu-ibu perhatikan. Dan pak-pak jadi tujuh. Kalau nak liancak orang rumah tu, diberi modal. Kan ya bu?
Yo nyetihan. Modal ndak bodak selisil boleh tahu apa. Tak bodak tiga hatirnya Pak. Nah, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.